Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada para Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-38 yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerjasama dengan ICMA. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan, saya Stefani Kolopaking, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana balance score sheet dapat menjadi sarana bagi pengguna dalam mengukur dan memantau efektivitas strategi. Untuk itu, pada webinar kali ini akan membahas mengenai structure and strategy, foundations for success. Nah, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, saya ingin menyapa pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk pemateri pertama kita ada Ibu Syahrila Fiska. Selamat pagi, Ibu Syahrila. Halo, Mbak Stefani, pagi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Syahrila atas responnya. Dan selanjutnya untuk pemateri kedua kita ada Ibu Eva Fauzia. Selamat pagi, Ibu Eva. Ya, pagi. Halo, Stefani. Baik, terima kasih untuk responnya Ibu Eva. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Ibu Syahrila, yang akan membawakan materi mengenai korelasi antara struktur dan strategi. Untuk Ibu Syahrila, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Stefani atas pembukaannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama Stefani, Mbak Stefani tadi. Jadi pagi hari ini kita akan, terutama mungkin di saya dulu untuk pemateri pertama akan membahas terkait structure dan strategi. Untuk yang pertama berkaitan dengan structure. Jadi sebenarnya structure di dalam sebuah organisasi itu eh, harus selaras dengan tujuan atau strategi yang dilakukan atau dicanangkan oleh sebuah organisasi secara keseluruhan. Nah, sebenarnya eh, strategi ini berkaitan dengan juga KPI. Jadi turunan dari sebuah strategi mungkin Bapak Ibu juga sudah terbiasa juga ya di dalam organisasinya atau perusahaan itu sangat familiar dengan KPI atau Performance Indicator, yang mana Key Performance Indicator atau KPI ini itu menjadi sebuah ukuran yang dapat dijadikan patokan oleh perusahaan dalam mengukur kinerja dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan ini hmm, punya relevansi yang jelas terhadap sasaran atau strategi baik secara jangka pendek atau mungkin jangka panjang perusahaan yang diukur dari KPI-KPI ini. Jadi keterkaitannya sebenarnya sebuah organisasi yang memiliki struktur itu seharusnya pasti punya strategi. Jadi eh, ketika sebuah organisasi memiliki struktur organisasi, turunannya adalah pasti perusahaan memiliki strategi, yang mana strategi tersebut nantinya akan di apa dipecah lagi menjadi beberapa turunan-turunan lainnya yang akan dilaksanakan oleh pada setiap divisi eh, di dalam sebuah organisasi, yang mana sebenarnya bisa terrefleksikan dalam balance scorecard. Jadi balance scorecard itu kan ada empat perspektif ya Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu ada financial perspektif, kemudian juga ada internal business proses perspektif, kemudian ada customer perspektif, dan yang terakhir ada learning and growth perspektif. Nah, keempat balance scorecard ini atau indikator balance scorecard ini tuh sebenarnya juga merefleksikan dari divisi-divisi yang ada di dalam atau di struktur sebuah organisasi, yang nantinya di dalam balance scorecard ini di financial perspektif, kemudian sampai dengan learning and growth perspektif ini nantinya akan diturunkan menjadi sebuah KPI yang lebih apa ya, lebih bisa
dicapai atau ukuran-ukurannya jelas nih dari KPI tersebut sebenarnya setiap divisi itu harus melakukan apa untuk bisa akhirnya mencapai tujuan besar dari sebuah organisasi. Jadi eh, secara singkatnya pun sebuah organisasi itu atau sebuah struktur dari sebuah organisasi itu akhirnya akan menentukan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai KPI tersebut dari setiap divisi yang dimiliki oleh organisasi dari tingkat manajerial hingga nantinya turun sampai eh, pada tingkat karyawan. Jadi sebenarnya struktur organisasi ini akan memastikan bahwa adanya tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk setiap divisi pada setiap KPI yang akan dicapai oleh divisi tersebut yang nantinya KPI tersebut akan eh, tentu akan selaras dengan strategi perusahaan secara besar atau secara generalnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian juga struktur ini juga harus mencakup pemahaman bagaimana sebenarnya KPI itu saling terkait. Misalnya, ini saya ambil contoh KPI yang berkaitan dengan pemasaran atau dengan KPI yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Jadi ketika terjadinya peningkatan pada kepuasan pelanggan, bisa saja pelanggan tersebut eh, akhirnya melakukan repeat order atau pengulangan pembelian terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya bisa berpengaruh nih terhadap penjualan dari perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya kan kepuasan pelanggan itu bisa jadi KPI yang dimiliki oleh misalkan divisi pemasaran atau mungkin berkaitan dengan divisi marketing gitu. Nah, sebenarnya eh, dari KPI ini akhirnya mempengaruhi finansial perusahaan atau berpengaruh terhadap divisi atau KPI yang dimiliki oleh divisi keuangan. Nantinya sebenarnya juga akhirnya tolak ukur perusahaan itu kalau ya bisa kami lihat kan biasanya di kinerja dari sebuah perusahaan itu diukurnya melalui apakah ada peningkatan penjualan perusahaan, kemudian bagaimana peningkatan penjualan perusahaan, kemudian bagaimana pertumbuhan dari laba perusahaan, dan nantinya kan sebenarnya berakhirnya pada financial perspective itu sendiri. Jadi sebenarnya setiap KPI itu harus saling berkaitan yang nantinya akan pada akhirnya sebenarnya bertujuan untuk pengembangan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir juga struktur itu harus mencakup bagaimana mekanisme untuk umpan balik atau evaluasi berkala yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi sebuah organisasi atau perusahaan itu harus menyesuaikan KPI yang ada itu dengan kondisi pasar atau dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Jadi misalkan eh, perusahaan menghadapi satu kondisi tertentu yang akhirnya harus mengubah prioritas strategi perusahaan. Eh, yang mana eh, kembali lagi strategi perusahaan itu bisa dicapai melalui KPI-KPI yang apa ya sifatnya itu lebih 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 bisa dilakukan lebih aplikatif. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan atau organisasi mengalami perubahan kondisi, sebenarnya bisa saja sebuah organisasi itu melakukan penyesuaian kembali terhadap KPI karena adanya juga karena adanya misalkan adanya perubahan strategi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan seperti itu. Mungkin next bisa next. Oke. Kemudian beralih dari struktur organisasi, kita akan bahas berkaitan dengan strategi. Jadi tentu setiap perusahaan itu akan punya strategi apa sih yang di eh, apa namanya yang diinginkan atau menjadi tujuan perusahaan dalam ya membentuk sebuah organisasi tersebut. Eh,
di dalamnya di dalam organizational strategi itu sebenarnya bisa dilakukannya pembentukan strategic business unit atau ya unit dari sebuah organisasi yang mana atau disebut sebagai SBU nanti strategic business unit secara apa ya teori atau secara definisinya mungkin nanti akan dibahas setelah ini ya. Kita bahas berkaitan dengan strategi organisasi dulu. Jadi dari strategi yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa membentuk sebuah strategic business unit yang mana atau disebut juga SBU. SBU ini itu akan mendefinisikan strategi organisasi untuk bisa eh, lebih aplikatif gitu, lebih bisa dijalankan bagaimana implementasinya ketika di lapangan. Kemudian juga SBU ini juga harus memiliki visi misi yang jelas yang tentu saja harus selaras dengan bagaimana tujuan organisasi atau strategi dari sebuah organisasi atau perusahaan itu dijalankan. Nah, sebenarnya SBU ini tuh adalah suatu unit yang berbeda gitu eh, suatu unit yang berbeda bukan menjadi unit yang ada di dalam sebuah organisasi seperti itu. Jadi ada apa ya pembentukan unit atau komite sendiri gitu ya eh, yang bisa menjalankan strategi dari sebuah organisasi. Nah, SBU ini sendiri itu juga punya kontrol atas sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan strategi perusahaan yang mana sumber daya yang dimaksud itu termasuk pada anggaran, kemudian juga tenaga kerja sampai dengan infrastruktur yang mungkin dibutuhkan SBU sendiri dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, SBU itu sendiri juga biasanya itu punya KPI sendiri untuk melakukan pengukuran kinerja mereka secara independen yang nantinya akan membantu pada penilaian efektivitas strategi yang sebenarnya sudah diimplementasikan oleh SBU untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, SBU ini sendiri itu sebenarnya unit yang niche ya atau punya fokus pasar tertentu gitu. Jadi biasanya apa namanya eh, tanggung jawabnya itu khusus untuk mengerjakan satu satu tujuan tertentu. Jadi karena hal ini, karena SBW ini fokus pada pasar tertentu dan tujuan yang khusus, yang niche, ya yang khusus gitu. Jadi biasanya mereka eh, bisa lebih responsif atau SBU ini tuh bisa lebih responsif pada perubahan dari kondisi pasar yang akhirnya juga dapat menyesuaikan strategi mereka atau SBU dengan cepat karena mereka ini juga memanfaatkan peluang atau ya dibentuknya SJW itu untuk menangkap peluang atau bisa jadi juga untuk mengatasi sebuah tantangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi seperti itu. Mungkin next. Nah, ini yang seperti tadi saya sempat singgung ya terkait dengan SBU atau Strategic Business Unit. Jadi secara teori, sebenarnya Strategic Business Unit ini adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang tujuannya itu untuk melakukan optimalisasi sumber daya dan memaksimalkan dari nilai perusahaan itu sendiri. Contohnya Garuda Indonesia, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi Garuda Indonesia ini punya unit khusus yang berkaitan dengan kargo. Jadi atau mereka menyebutnya dengan SBU Kargo. Jadi SBU Kargo ini adalah sebuah unit di bawah Garuda Indonesia yang melayani jasa transportasi udara khususnya untuk kargo ya, untuk pengiriman barang. Jadi wilayah cakupan dari SBU Kargo Garuda Indonesia Indonesia itu sendiri adalah pengiriman barang untuk wilayah domestik juga internasional. Jadi kalau domestik kan oke lah, karena Garuda Indonesia kan memang perusahaan
eh, yang berdiri di Indonesia, perusahaan Indonesia gitu. Kalau internasional, mereka itu menjalani kerjasama dengan beberapa maskapai internasional. Contohnya kayak Korean Airlines, Malaysian Airlines, kemudian China Airlines, dan Turkish Airlines. Jadi Garuda Indonesia ini mencakup apa namanya, menjalankan tujuan perusahaan untuk dapat mencakup wilayah internasional itu dengan melakukan kerjasama dengan beberapa maskapai internasional. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi dengan adanya kerjasama ini, cakupan atau jangkauan pasar dari Garuda Indonesia itu bisa lebih luas ya Bapak Ibu, karena bisa sampai mungkin eh, pengiriman barang ke Korea, kemudian juga bisa pengiriman ke Malaysia, Cina, dan Turki gitu. Jadi dengan melakukan kerjasama dengan maskapai-maskapai internasional ini, secara tidak langsung Garuda Indonesia itu melakukan ekspansi pasar pada pasar internasional gitu loh. Jadi bukan hanya melakukan pengiriman barang di dalam negeri aja atau domestik. Karena adanya kerjasama ini, akhirnya Garuda Indonesia bisa mencakup wilayah internasional dan mengembangkan pasarnya atau melakukan ekspansi pasar hingga internasional seperti itu. Bisa next. Oke. Selain kebutuhan untuk struktur, kebutuhan struktur organisasi, kemudian juga strategi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, perusahaan itu juga untuk sebenarnya kembali lagi untuk menjalankan strateginya, untuk menjalankan tujuan dari sebuah perusahaan itu didirikan, perusahaan itu harus memiliki tema atau corporate themes, yang mana corporate themes ini adalah nilai-nilai atau keyakinan. Sebenarnya perusahaan itu mau dipandang sebagai apa sih? Identitas perusahaan itu ingin dilihat sama pihak lain yang dimaksud dalam hal ini adalah pegawai atau karyawan mereka sendiri, pelanggan, atau mungkin eh, pemangku kepentingan lainnya itu mau dilihat seperti apa. Yang mana tema dari atau corporate themes ini juga harus dipegang oleh strategic business unit itu tadi atau SBU. Jadi sebenarnya tema dari sebuah korporat itu berfungsi sebagai fondasi identitas perusahaan untuk sebenarnya untuk membantu perusahaan dalam membentuk image. Kemudian juga selain itu, corporate teams atau nilai-nilai yang dipegang oleh seluruh organisasi itu juga harus bersifat konsisten, yang mana dengan perusahaan itu apa ya berkonsisten atau ya konsisten membentuk citra, kemudian nilai-nilai apa yang ingin dipandang oleh masyarakat terhadap perusahaan tersebut, itu juga akhirnya akan membentuk visi misi yang sama pada setiap strategic business unit atau SBU yang dimiliki oleh perusahaan, yang mana sebenarnya kembali lagi SBU itu kan didirikan untuk menjalankan atau menjalankan tujuan atau strategi dari sebuah perusahaan untuk pengembangan perusahaan itu sendiri. Jadi setiap SBU atau strategic business unit itu harus memiliki visi misi yang sama yang juga dijalankan oleh organisasi itu sendiri. Kemudian juga selain dengan eh, selain dengan itu, sebuah perusahaan itu harus memiliki tema yang sama untuk dapat mengembangkan strategi yang mendukung dari tujuan korporasi secara keseluruhan. Jadi, eh, setiap SBU yang didirikan itu sebenarnya bisa menciptakan keselarasan dan juga meminimalisir dari konflik yang mungkin akan terjadi pada setiap unit. Jadi sebenarnya penting sekali untuk melakukan penyelarasan sebenarnya setiap unit, bahkan eh, sebuah perusahaan itu mau tujuan didirikannya itu untuk apa sih? Kemudian ya sebenarnya untuk melakukan minimalisir konflik itu ya, karena setiap unit yang
ada SBU yang dimiliki oleh perusahaan, tentu ketika sudah paham nih apa namanya visi misi yang sebenarnya harus mereka lakukan itu apa, pasti akan meminimalisir terjadinya konflik yang mungkin muncul ketika selama apa ya masa untuk selama proses bisnisnya gitu loh. Karena semuanya saling terkait, saling paham bahwa kita tuh melakukan ini semua, menjalankan kegiatan ini ya untuk pengembangan perusahaan itu sendiri, seperti itu. Kemudian dengan adanya tema dari perusahaan atau nilai-nilai perusahaan yang diyakini secara jelas dan positif itu akan juga meningkatkan dari citra perusahaan. Kemudian juga selain itu untuk menarik pelanggan, investor, dan talenta atau sumber daya manusia yang terbaik untuk dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan. Seperti itu. Kemudian selain dari tema atau nilai-nilai yang dimiliki, harus dimiliki atau keyakinan yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan melalui tema korporasi, perusahaan itu juga harus memiliki corporate role action atau corporate role action ini merujuk pada tindakan atau keputusan apa yang diambil dari tingkat korporasi untuk bisa menciptakan sinergi pada strategic business unit atau SBU. Jadi penting adanya arahan langsung juga dari sebuah korporasi untuk bisa setiap unit dari perusahaan tersebut berjalan tuh sesuai dengan tujuan akhir dari sebuah perusahaan. Jadi walaupun pada akhirnya implementasinya mereka bisa saja tentu menjalankan eh, proses bisnisnya atau menjalankan segala tanggung jawabnya itu secara mandiri, tapi tetap harus adanya arahan dari tingkat korporasi untuk dapat menyelaraskan strategi dari masing-masing SBU, sehingga akan menciptakan eh, semua unit itu akan bergerak menuju pada tujuan bersama seperti itu. Kemudian juga adanya corporate role action ini akan mendorong adanya kolaborasi pada setiap SBU untuk dapat melakukan pengembangan produk baru, kemudian juga memungkinkan pertukaran ide dan teknologi yang nantinya akan menghasilkan inovasi yang akan lebih baik eh, untuk dapat diaplikasikan ke depannya seperti itu. Kemudian yang terakhir juga di tingkat korporasi itu perusahaan dapat mengembangkan sistem pemantauan. Lagi-lagi perlu adanya evaluasi dan pemantauan dari korporasi juga terhadap kinerja SBU. Walaupun mereka diberikan tanggung jawab secara mandiri untuk dapat menjalankan proses bisnisnya, tentu harus ada pemantauan dari atas ya, dari pusat untuk dapat melihat apakah SBU ini benar-benar eh, melakukan pekerjaannya untuk tujuan organisasi atau tidak seperti itu. Oke, next. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana strategi dari sebuah organisasi itu dapat didefinisikan menjadi strategi pada bisnis unit. Jadi misalkan ini saya ambil contoh dari pengaplikasian pada balance scorecard untuk nantinya akan diturunkan menjadi sebuah KPI. Yang pertama mungkin dari dari financial perspektif yang mana eh, arahan dari atau agenda dari corporate strateginya atau strategi perusahaannya itu adalah dengan melakukan pertumbuhan pertumbuhan yang agresif. Pertumbuhan yang agresif ini apa sih? Kemudian didefinisikan lagi melalui eh, guiding principle yang di, di, dibuat oleh perusahaan itu pada setiap SBU harus eh, melakukan pertumbuhan yang agresif dengan eh, beradaptasi ya, harus mampu beradaptasi dengan situasi yang ada di pasar. Kemudian secara pengukuran dari korporatnya itu dengan melakukan
sales growth atau adanya pertumbuhan dari pendapatan atau penjualan eh, perusahaan tersebut. Nah, nantinya untuk SBU ini mendefinisikan dari apa KPI pada KPI yang diberikan oleh perusahaan itu eh, dengan melakukan kalau yang SBUA itu ketika posisinya bisnis unit tersebut masih dalam pertumbuhan ya, masih mungkin bisa dibilangnya sebagai ya masih dalam pertumbuhan karena mungkin masih baru dan sebagainya bisnis tersebut masih baru. Jadi bisa SBU itu bisa mendefinisikan strategi dari perusahaan itu dengan melakukan eh, dengan menghitung penjualan pada toko-toko yang baru berdiri seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah bisnis unit itu sudah mature, sudah berdiri lama, sudah stabil, eh, apa namanya corporate strateginya itu bisa didefinisikan dengan bagaimana sih pertumbuhan dari penjualan pada setiap eh, cabang atau setiap toko yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Kemudian kalau saya contoh di perspektif yang lainnya, di internal perspektif itu, misalkan strategi dari perusahaan itu menginginkan adanya eh, apa namanya build the brand atau mungkin peningkatan dari brand awareness ya, adanya peningkatan dari brand awareness. Kemudian guiding principle yang diberikan oleh perusahaan tersebut adalah jadi setiap SBU itu harus membuat eh, brand itu jadi top of mind gitu ya, top of mind bagi bagi pelanggan atau bahkan mungkin bagi calon pelanggan seperti itu. Kemudian SBU bisa melakukan mendefinisikan strategi yang diberikan oleh korporat atau organisasi apa pusatnya itu dengan pertama kalau dari SBU yang masih eh, dalam masa pertumbuhan itu bisa menghitung persentase dari penjualan pada setiap item brand tersebut. Kemudian kalau yang SBU yang sudah stabil, yang sudah berdiri lama dan sebagainya itu bisa melihat dominasi dari market share bisnis unit tersebut. Jadi untuk brand tersebut apakah market share-nya itu di dalam pasar punya eh, berada pada level berapa? Apakah memang yang paling pertama untuk bisa mendukung top of apa namanya corporate strategi yang diberikan oleh pusat yaitu melakukan bisa membuat brand kita, brand perusahaan itu menjadi sebuah top of mind di dalam masyarakat, di lingkup masyarakat seperti itu. Bisa di next. Oke, ini salah satu caranya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa mewujudkan adanya strategi bisnis unit itu dengan melakukan joint venture atau strategi aliansi. Jadi eh, dengan melalui joint venture ini, strategi bisnis unit itu bisa mendapatkan akses untuk ke pasar baru dengan lebih bukan lebih mudah ya, tapi lebih lebih cepat gitu ya. Untuk selain itu juga bisa punya akses baru terhadap sorry, terhadap teknologi yang mungkin sebelumnya eh, belum dipakai di dalam organisasi sebelum eh, dilakukan joint venture ini keahlian yang atau mungkin keahlian atau eh, sumber daya yang sebelumnya nggak ada nih di dalam internal perusahaan kemudian ternyata setelah dilakukannya joint venture akhirnya perusahaan bisa punya
insight baru terkait keahlian tertentu yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk bisa berkembang lebih cepat. Nah, ini yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, melalui joint venture ini perusahaan tuh bisa eh, melakukan ekspansi lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian selain itu juga eh, keuntungan dari melakukannya joint venture ini juga eh, dapat membagi resiko ya untuk pada pada strategi bisnis unit atau SBU itu sendiri. Jadi karena adanya banyaknya apa ya, banyaknya perusahaan atau mungkin banyaknya unit atau mungkin banyaknya sumber daya yang ada di dalam sebuah bisnis unit itu akhirnya akan menurunkan risiko atau dapat eh, risiko yang ada, risiko yang mungkin terjadi itu lebih dapat diminimalisir seperti itu ya. Karena adanya pembagian investasi dan sumber daya sehingga risiko finansial dan operasional itu bisa diminimalisir. Kemudian juga selain itu dari melakukannya joint venture ini, perusahaan itu bisa melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan KPI yang tentu saja harus relevan pada setiap SBU yang terlibat sehingga perusahaan akan memastikan bahwa pihak yang berkontribusi itu berhasil atau enggak sih dalam mencapai tujuan proyek atau dalam mencapai tujuan perusahaan yang sedari awal sudah dibentuk. Kemudian juga yang terakhir dengan melakukan joint venture atau strategi aliansi ini, SBU atau business unit di dalam perusahaan tersebut akan eh, bisa belajar dari mitra dan mengadopsi dari praktik-praktik yang selama ini sudah diimplementasikan melalui joint venture itu sehingga akhirnya nantinya perusahaan ini akan terdorong lagi untuk melakukan inovasi kemudian juga pengembangan produk yang lebih baik di masa mendatang seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Stefani. Baik, terima kasih kepada Ibu Syarila atau Ibu Afi ya sebagai panggilannya ya Bu. Terima kasih kepada Ibu Afi atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif mengenai bagaimana keterkaitan antara struktur dan strategi organisasi. Halo Stefani. Oke, mungkin saya di sini bantu Stefani ya. Dia ada kendala di jaringannya karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Syarila bahwa setiap perusahaan itu tentunya harus punya goals-nya ya. Jadi visi, misi, dan goals-nya itu harus setara. Betul begitu, Bu Syarila? Iya, betul bang, betul Oh, banget Bu Eva. semua itu visi misi itu harus selaras dengan strateginya dan juga departemen-departemen ini itu juga harus diselaraskan dengan strateginya seperti itu. Mungkin sebelum lanjut ke materi setelahnya kita bisa break sebentar ya di sini. Mungkin dari Mbak Moderat dari admin bisa bantu. Ada informasi apa nih? Oke, mungkin adminnya juga ada kendala ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih ingin tahu
mengenai materi-materi tentang webinar, baik yang sekarang ataupun yang akan datang ataupun yang kemarin itu Bapak Ibu bisa banget untuk melihat dari akun sosial media kita KMMB baik di website, YouTube, Instagram ataupun TikTok. Nah, ini juga saya ingin reminder kembali ya untuk melakukan absensi karena absensi ini nanti syarat untuk mendapatkan sertifikat. Oke, ini sudah ada ya materi ya materi webinar selanjutnya ini mengenai achieving mungkin sebelumnya Mbak ya achieving strategi di series yang ketiga ya 39 ya ini ada achieving strategi alignment ada from leadership to the world organization yang akan ada speaker dari Pak Badowi selaku direktur dan juga ada Ibu Cindy Paulina dan juga moderatornya ada Mbak Aulia gitu. Untuk waktunya itu tentu hari di Jumat tanggal 4 Oktober seperti itu dan tentu di jam 9 ya. Oke. Uh, ini adalah rangkaian dari webinar yang sudah kita lakukan dan sekarang kita ada di series yang ke-36. Selanjutnya besok kita akan melakukan di series yang 39 seperti itu. Bagi Bapak Ibu dimohon untuk ajak ya saudaranya atau rekan-rekan kerjanya untuk ikut webinar kita karena di sini kita akan memberikan materi yang insya Allah insightful dan bermanfaat untuk kedepannya seperti itu. Bisa dilanjutkan, Mbak? Mbak Agni? Oke. Baik, izin saya bantu untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi absensi karena sertifikat akan dibagikan kepada Bapak Ibu yang mengisi absensi GIFOM dan jangan lupa untuk join grup WhatsApp karena sertifikat akan dibagikan melalui grup WhatsApp dan juga mengingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk reminder materi-materi sebelumnya bisa diakses melalui channel YouTube KMMB dan juga apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait KMMB bisa mengunjungi website resmi KMMB yaitu kmmb.co.id dan juga sosial media kami lainnya Instagram, YouTube, dan TikTok. Baik, untuk speaker selanjutnya saya serahkan kepada Bu Iva untuk menjelaskan materi selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Admin sudah membantu ya. Oke, jadi Bapak Ibu sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan ya tentang strategi, tentang visi misi dan goal yang harus setara dengan strateginya seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsional departemen share corporate research. Jadi balance scorecard ini tuh dapat membantu perusahaan yang beroperasi secara monopoli dalam menjalankan bisnis, menetapkan target pasar dan juga serta merumuskan strategi secara komprehensif di berbagai sektor. Artinya perusahaan yang monopoli atau perusahaan besar itu juga atau perusahaan yang mendominasi di pasar itu juga mereka masih perlu untuk memerlukan alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya atau mengidentifikasi peluang peningkatan ke depannya bagaimana. Selain itu juga Balance Scorecard ini membantu perusahaan dalam mengolah kinerja mereka dalam jangka panjang, mengingat situasi monopoli itu kan juga meskipun tidak ada tekanan secara signifikan ya, tapi mereka itu perlu atau penting untuk menjaga kualitas mereka itu bagaimana, operasional itu mereka bagaimana seperti itu. Jadi dalam menjalankan sebuah perusahaan juga sumber daya ini kan sebagai elemen kunci yang menentukan efektivitas ataupun efisiensi dalam sebuah organisasi ya. Jadi konsep fungsional departemen ini konsep fungsional departemen share corporate resource yang berarti departemen fungsional dalam sebuah perusahaan itu tidak hanya melayani satu divisi aja atau satu unit bisnis itu, tapi mereka itu menjalankan sumber daya bersama bagi seluruh organisasi seperti itu. Fungsional departemen itu diartikan ya sebagai unit-unit dalam organisasi yang memiliki spesialis dalam fungsi tertentu. Misal kita tahu ada departemen
sumber daya manusia (SDM), ada departemen IT, ada departemen pemasaran, atau bahkan ada departemen legal, pengendalian dan lainnya. Itu tergantung dari struktur organisasi perusahaan itu bagaimana yang disesuaikan dengan strateginya. Jadi dengan cara ini perusahaan itu tidak perlu untuk memisah-misahkan departemen untuk setiap unit bisnis, karena itu apa ya, jatuhnya lebih pemborosan ya. Jadi kan perusahaan itu perlu untuk melakukan efisiensi, karena perusahaan ini kan harus menjaga finansialnya ya, seperti itu. Jadi konsep share korporasi share ini di mana setiap departemen fungsional itu melayani berbagai kebutuhan di seluruh organisasi. Contoh, kita tahu ada perusahaan Telkom ya, Telkom Indonesia. Jadi kita tahu kalau Telkom itu bukan hanya bergerak di unit bisnis IndiHome aja, gitu kan, bukan dari WiFi aja, tapi mereka ada juga layanan seluler Telkomnya, atau ada layanan enterprise lainnya. Jadi contoh di sini ada departemen IT. Departemen IT ini kan tidak melayani satu divisi setiap unit bisnis, tapi mereka itu melayani secara keseluruhan, seperti itu. Karena seperti kita tahu departemen IT ini kan tugasnya untuk mengelola infrastruktur teknologi, untuk mengembangkan software atau yang lainnya, dan juga mereka karena harus tidak perlu dipecah, jadi mereka itu bisa menjaga data atau informasi supaya tidak bocor atau tidak disalahgunakan. Jadi pasti setiap perusahaan itu ingin melakukan operasional perusahaannya itu secara efisien, seperti itu. Jadi penting ya, kita harus nggak perlu. Jadi ada beberapa perusahaan juga yang memang mereka itu tidak melakukan pemisahan di departemen fungsionalnya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di gambar samping ini memperlihatkan bagaimana balance scorecard itu mampu untuk memfasilitasi hubungan antara tujuan pelanggan atau customer objective dengan prioritas internal perusahaan, di mana di sini diagram ini itu tuh berfungsi sebagai panduan untuk menerjemahkan apa sih yang diinginkan pelanggan, kan, apa sih kebutuhan ke pelanggan ke depannya itu bagaimana, yang itu dapat diterjemahkan ke dalam perusahaan untuk mengambil tindakan atau keputusan internalnya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Api bahwa balance scorecard ini ada 4 ya Bapak Ibu. Ada finansial, ada customer, ada internal, ada juga learning and growth. Tapi karena kita di sini untuk mencoba untuk membantu menerjemahkan apa sih keinginan pelanggan agar operasional perusahaan itu berjalan, jadi saya coba menjelaskan secara pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat di sini ada customer objective. Jadi customer objective itu kan sebagai sasaran atau harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan untuk memberikan nilai kepada pelanggan ya. Jadi atau bahasa kasarnya ini harapan atau keinginan yang diharapkan pelanggan terhadap produk atau layanan yang kita berikan, seperti itu kan. Jadi sebelumnya di materi webinar sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nilai-nilai yang diharapkan oleh pelanggan itu ada 3. Yang pertama ada atribut produk atau service atribut, ada reputasi, ada juga hubungan pelanggan. Tapi di sini saya coba bedah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Jadi tentunya jika dilihat dari diagram ini ada tujuan pelanggan dikategorikan. 1, ada inovatif teknologi. Jadi tentu pelanggan atau customer itu menginginkan produk yang selalu up to date ya dengan teknologi terbaru atau inovatif. Mereka tentunya mencari solusi yang bisa memberikan kemudahan atau fitur yang sebenarnya belum ada. Contoh fitur Shopee Live. Jadi fitur Shopee ini kan menghadirkan sebuah fitur live streaming di aplikasinya yang memungkinkan ada interaksi langsung ya antara penjual atau pembeli meskipun dari chat, gitu kan. Jadi fitur Shopee ini bukan hanya memperkenalkan produk mereka kepada pengguna Shopee ini kan, pengguna Shopee, tapi mereka juga bisa melakukan interaksi langsung
bisa langsung check out dari fitur Shopee Live-nya itu. Jadi pelanggan ini tidak perlu harus membuka profil mereka, tapi mereka bisa langsung check out dari live streaming tersebut. Jadi mereka di situ juga bisa menanyakan segala kebutuhan mereka, nanti dijawab oleh penjualnya itu seperti itu. Atau dari ShopeePay. Jadi perusahaan itu kan sekarang berusaha untuk mengembangkan metode pembayaran ya. Jadi sebelumnya nggak bisa, jadi apa-apa harus pakai QRIS kan sekarang. Jadi itu juga dilakukan oleh ShopeePay, yang mana pengguna itu ketika ingin membeli sebuah produk itu mereka nggak perlu bayar lewat Indomaret atau lewat Alfamart seperti itu, tapi mereka itu udah memanfaatkan teknologinya untuk melakukan memberikan kemudahan kepada customer-nya ini untuk bertransaksi secara langsung seperti itu. Yang kedua ada relationship, jadi hubungan yang kuat atau interaksi yang baik ya yang terjadi antar pelanggan dan juga perusahaan atau penjualnya ini merupakan faktor penting yang kita lakukan untuk membangun loyalitas. Jadi contohnya ada Indomaret atau Alfamart. Mereka ini punya kartu member, di mana kartu member ini setiap mereka melakukan pembelian itu akan mendapatkan poin, dan poin yang kita kumpulkan itu bisa jadi diskon untuk kedepannya, tapi SNK-nya juga berlaku ya. Itu bisa melakukan pembelian juga bisa lewat dari kartu membernya seperti itu. Selanjutnya ada value added, jadi nilai tambahan ya. Nilai tambahan ini mengacu pada produk atau layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan aja, tapi juga bisa memberikan nilai tambah. Itu seperti fitur tambahan atau pelayanan yang baik itu. Nilai tambah ini tentunya atau value added ini tentunya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga loyalitas mereka terhadap merek gitu kan. Contoh Gojek. Gojek ini kan eh, bukan kita kenalnya ada GoRide seperti itu kan, tapi Gojek ini juga menyediakan fitur tambahan lainnya seperti kayak GoPay untuk melakukan pembayaran digital, ada GoFood juga untuk pesan makanan, atau ada GoSend itu buat antar barang seperti itu. Jadi perusahaan itu harus sebisa mungkin memberikan value added dari produk atau layanan yang kita berikan seperti itu. Selanjutnya ada quality. Jadi quality dan low atau harga low price sampingnya itu adalah dua hal yang paling dipertimbangkan oleh customer ya. Apakah mereka harus menggunakan atau membeli produk atau jasa layanan jasa tersebut, karena kualitas itu sangat dilihat oleh customer ya. Kita seandainya kualitasnya bagus tapi harganya tinggi, itu bisa dipertimbangkan oleh oleh customer, karena mereka itu nggak semuanya mempertimbangkan harganya. Selagi kualitasnya bagus dan worth it untuk diberi, ya udah mereka beli seperti itu. Selanjutnya dari semua ini perusahaan itu bisa bisa menerjemahkan keinginan pelanggan. Contoh yang pertama, kita harus ada improving market understanding. Ada improving market uh, understanding, di mana perusahaan itu harus harus untuk memahami pasar dengan baik. Jadi perusahaan itu harus meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami kebutuhan pasar. Kedepannya itu bagaimana untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan yang akan datang seperti itu. Contoh dulu kan kita nggak ada ojol ya, ojek online. Jadi kita semuanya serba ojek pangkalan seperti itu. Dan ojol ini yang saya tahu itu diawali sama dari Gojek. Jadi Gojek ini kalau nggak salah diluncurin tahun 2010, tapi waktu itu mereka itu apa untuk pemesannya melalui call center gitu. Tapi kan sekarang kita bisa lewat HP, dan itu memudahkan masyarakat ya, yang apalagi yang mereka nggak punya waktu atau nggak punya kendaraan untuk berpergian seperti itu. Selanjutnya ada Reduce New Product Introduction Time. Jadi perusahaan juga harus
mempercepat waktu peluncuran produk itu untuk memenuhi kebutuhan pasar yang cepat. Jadi semakin cepat produk bisa diperkenalkan, semakin ada peluang juga nih kita bisa ada opportunity gitu. Siapa tahu produk yang kita keluarkan itu wah booming gitu. Kayak di TikTok juga seperti itu ya banyak. Atau contohnya dari Wardah. Ini kan udah nggak asing ya di Indonesia. Wardah itu brand lokal Indonesia yang mana mereka itu ketika ada tren skincare tentang dasar alami, mereka itu juga apa ya, cara cepat gitu merespon cepat kebutuhan masyarakat sekarang kalau mereka itu membutuhkan ingredient yang alami untuk skincare mereka. Jadi Wardah itu memperkenalkan misal kayak Wardah Nature Daily yang mana bahan alaminya itu dari aloe vera atau seaweed seperti itu. Selanjutnya ada improve account development. Jadi maksudnya ini adalah kita harus meningkatkan pengembangan akun kita untuk memastikan bahwa akun kita ini bisa apa ya, bisa sesuai dengan keinginan pelanggan seperti itu. Selanjutnya ada flawless operation. Jadi flawless operation ini berkaitan dengan perusahaan itu mampu memberikan layanan atau produk tanpa cacat dengan biaya yang kompetitif. Artinya efisiensi operasional ini menjadi penting ya dalam menjaga kualitas dan juga mengurangi biaya tanpa mengorbankan layanannya seperti itu. Yang selanjutnya ada lowest cost to service. Jadi ini bertujuan untuk kompetitif harga seperti itu. Jadi ketika kita sudah menentukan internal perspektifnya tadi improving market understanding itu tentu akan mempengaruhi inovatif teknologi dan juga ada bisa mengarah ke value added ataupun reduction introduction time itu bisa menambah inovatif teknologi, bisa memenuhi objektif customer dalam inovatif teknologi dan juga menambah value added dan juga improvement account development ini bisa menerjemahkan keinginan pelanggan pada relationship dan juga bisa menambah value added juga. Sedangkan kalau followers operation tentu ini berkaitan sama kualitas dan low price ya, jadi harga yang kompetitif. Sedangkan untuk lowest cost to service ini bisa mengarah bisa menerjemahkan customer objektifnya ke low price seperti itu. Mungkin bisa next. Jadi tadi Mbak Syarila itu kan sudah bilang ya, Ibu Syarila itu sudah menjelaskan bahwa visi, misi, goals dan atau tujuan perusahaan itu harus selaras dengan apa ya, dengan strateginya gitu. Jadi strategi ini bisa dilihat dari 4 perspektif. Ada finansial ini for perspektif of balance scorecard, ada dari customer, ada dari internal proses, ada dari learning and growth. Jadi tujuan perusahaan ini pasti mereka untuk mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas itu. Jadi atau meningkatkan pendapatan seperti itu. Jadi urutannya bagaimana? Urutannya kita lihat dulu. Kita kan tadi sudah menerjemahkan nih customer objective. Jadi perusahaan itu bisa memulai dari learning and growth seperti itu. Learning and growth itu apa? Learning and growth ini adalah perspektif bahwa perusahaan itu berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mendukung pertumbuhan. Jadi pada dasarnya ini ada 3, ada kesiapan SDM, ada kesiapan SDM, ada kesiapan teknologi, ada kesiapan dari organisasinya itu sendiri. Jadi kalau kesiapan dari SDM itu artinya perusahaan itu fokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan atau motivasi karyawan agar mereka itu bisa untuk mendukung strategi-strategi yang sudah ditentukan sebelumnya seperti itu. Jadi tadi Mbak Syaril udah bilang, jadi setelah kita menentukan 4 perspectives ini, kita bisa menentukan sasaran strateginya. Jadi kalau dari kesiapan SDM berarti kita bisa melakukan sasaran strategi pada produktivitas karyawan. Seperti itu. Nanti KPI-nya kita bisa menentukan apa nih atau apa yang bisa mengukur dari produktivitas karyawan seperti itu. Nanti dari KPI kita bisa menentukan departemen mana yang bertanggung jawab dan apa strategi yang mereka gunakan seperti itu. Selanjutnya ada dari kesiapan teknologi. Jadi percuma kalau seandainya memang harapan perusahaan itu tinggi, goals mereka itu tinggi, tapi dari sisi teknologinya ini
kurang atau kurang mumpuni, ya susah seperti itu. Apalagi sekarang udah ada revolusi industri ya, udah perkembangan zaman udah mulai canggih, jadi perusahaan itu harus apa-apa itu harus dikaitkan sama teknologi, karena dari teknologi ini juga kita bisa melakukan operasional perusahaan yang lebih efektif ataupun lebih efisien seperti itu. Nah, kalau dari teknologi, apakah teknologi kita mumpuni gitu kan? Oleh sebab itu biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mereka telah melakukan roadmap IT-nya. Jadi roadmap IT, nanti KPI-nya didukung, KPI-nya apa, nanti departemen yang bertanggung jawab di kesiapan teknologi ini apa, dan strategi yang mereka gunakan itu apa. Seperti itu. Selanjutnya ada kesiapan organisasi. Jadi ini mengukur seberapa siap sih organisasi ini dalam menghadapi perubahan atau untuk mencapai tujuan strategis tersebut, karena kadang keinginan direksi atau komisaris atau petingginya itu tinggi, tapi ternyata dari sumber daya kita tuh belum ada persiapan seperti itu. Jadi kita juga harus dari perusahaannya sendiri harus untuk memastikan bahwa seluruh karyawan atau seluruh warga yang ada di perusahaan itu siap gitu, siap untuk melakukan perubahan tersebut seperti itu. Lalu setelah kita melakukan learning and growth, bisa langsung ke internal proses bisnisnya. Jadi internal proses bisnis ini berfokus pada efisiensi proses internal yang mendukung pencapaian tujuan strategi. Tentunya ini mencakup seluruh proses bisnis perusahaan yang memungkinkan untuk menciptakan produk atau layanan berkualitas tinggi atau bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggan tersebut. Itu contoh. Kalau dari proses internal, kita bisa melakukan sasaran strateginya pada peningkatan operational excellence, ya kan. Perusahaan banyak yang berharap bahwa operasional mereka itu lebih canggih gitu, setidaknya ada perubahan gitu. Nanti KPI-nya kita bisa menentukan, itu bisa dilihat dari project on time yang kita lakukan atau project on budget seperti itu. Nanti setelah kita melakukan KPI, setelah melakukan pengukurannya, itu bisa dilihat dari departemen apa yang bertanggung jawab terhadap apa namanya sasaran strategisnya atau KPI tersebut seperti itu. Lanjut ada customer. Customer ini lebih mengarah bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas atau akuisisi pasar. Jadi organisasi itu bisa fokus memberikan apa sih yang pelanggan butuhkan atau masyarakat butuhkan untuk melebihi ekspektasi mereka seperti itu. Jadi sasaran strategisnya bisa dilihat dari nilai pelanggan. Itu kita melakukan KPI-nya melalui Customer Satisfaction Index, kita bisa melalui atau kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini bisa didalui melalui survei ataupun yang lainnya. Yang kedua ada misal sasaran strategisnya ini mengenai peningkatan pangsa pasar seperti itu. Jadi peningkatan pangsa pasar untuk KPI-nya kita bisa menentukan melalui jumlah captive non captive-nya ataupun yang lainnya seperti itu. Atau kita melakukan joint venture. Jadi joint venture ini bisa sebagai salah satu opsi perusahaan untuk memperluas pasar pasarnya. Itu. Lalu setelah kita melakukan di proses customer, kita bisa ke financial. Jadi ujungnya ada di financial seperti itu. Jadi di bagian finansial ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangan, yang mana tentunya mereka fokusnya kepada, karena setiap perusahaan itu tentunya untuk mendapatkan profitabilitas ataupun untuk meningkatkan pendapatan. Contoh kalau kita dari sasaran strategisnya mengenai peningkatan pendapatan, itu kita harus menentukan measurementnya lihat dari mana atau KPI-nya dari mana, atau apakah dari pendapatan eksternalnya ataukah harus melakukan peningkatan pada pendapatan internalnya seperti itu. Lalu nanti kedua KPI itu kita bisa menentukan departemen mana yang bertanggung jawab untuk KPI ini dan strategi apa yang bisa mereka lakukan seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini dapat Bapak Ibu implementasikan dengan baik. Namun sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya,
Mohon izinkan saya untuk menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Eva. Tadi Ibu Eva sempat membahas mengenai bagaimana balance scoresheet dapat membantu perusahaan yang beroperasi sebagai monopoli dalam menyusun strategi agar dapat beroperasi secara optimal. Dan sempat disinggung juga beberapa perspektif balance scorecard yang terdiri dari 4 perspektif utama, yaitu financial, customer, internal business process, dan juga learning and growth. Setiap perspektif tersebut memiliki fokus dan fungsinya masing-masing untuk mendukung meningkatkan kinerja organisasi, dan setiap unit bisnis dapat menyesuaikan metrik atau indikator kinerja di dalam setiap perspektif agar sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Namun, mohon diingat juga tetap harus sejalan dengan strategi keseluruhan organisasi. Dan sebelum kita memasuki sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang masih belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi yang telah disediakan oleh tim kami di kolom chat Zoom. Dan dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut. Dan di link absensi tersebut terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Nah, di sini sudah ada beberapa penanya ya. Kalau saya lihat di chat Zoom, yang pertama ada dari Ibu Junita. Mungkin dari Ibu Junita ingin menyampaikan pertanyaannya ini kepada speaker, bisa on cam dan on mic mungkin, Ibu Junita. Baik. Baik, karena Bu Junita sepertinya terkendala untuk on cam ataupun on mic, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Junita. Pertanyaan dari Ibu Junita adalah dari 3 pilar value disiplin, yaitu nilai value chain, salah satu kerangka strategi, operational excellence, product leadership, customer intimacy, bagaimana cara mengidentifikasi value chain terbaik untuk dipilih untuk memenangkan pasar industri karena sulit ya unggul di 3 pilar tersebut sekaligus. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Eva dan Ibu Syarila sudah menangkap pertanyaannya. Baik, mungkin dari Ibu Eva bisa menjawab terlebih dahulu atau Ibu Syarila kami persilakan. Oke, saya coba jawab dulu ya. Baik, terima kasih Bu Junita atas pertanyaannya. eh Kalau boleh tahu mungkin industrinya apa ya Bu Junita soal berkaitan dengan industri apa? Oke, mungkin masih di titik kali ya. Jadi kalau menurut saya general oke. Oke, sebenarnya untuk nilai value chain atau kerangka strategi berkaitan sama operational excellence, product leadership, sama customer intimacy ya. Kalau menurut saya sebenarnya tergantung ya, tergantung sama industrinya apa. Dan bergantung juga dari sebenarnya apa sih tujuan atau mungkin prioritas strategi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti yang sudah disampaikan pada saat materi tadi ya, berkaitan dengan corporate themes atau tema dari korporasi atau perusahaan. Jadi sebenarnya perusahaan itu mau mau dipandangnya sebagai apa dari karyawannya atau identitas perusahaan, brand image yang ingin dibangun oleh perusahaan itu sebenarnya mau dipandang sebagai apa? Misalkan saya ambil contoh eh eh, perusahaan yang berkaitan dengan eh yang apa ya? Berkaitan dengan penjualan yang di TikTok misalkan Shopee gitu ya. Misalkan Shopee, mereka kan ingin kalau dari pandangan saya melihatnya adalah mereka itu pengen menjangkau UMKM yang kecil, kemudian juga bisa UMKM tersebut bisa menjualkan ke customer
dengan lebih luas dengan harga yang lebih murah gitu. Kalau yang saya lihat mereka sebenarnya itu salah satunya adalah operational excellence dan product leadership. Kenapa? Karena eh, selain secara operasional itu mereka ingin mudah untuk bisa eh, dijangkau oleh customer melalui aplikasi tersebut yang lebih mudah diakses oleh pelanggan. Kemudian juga UMKM atau mungkin perusahaan-perusahaan yang kecil itu bisa mendaftarkan apa produk-produk mereka untuk bisa dijualkan kepada pelanggan itu dengan lebih mudah. Akhirnya kan apa ya, eh, terjadi hmm, Shopee ini berusaha untuk menciptakan jembatan gitu antara apa namanya penjual UMKM dengan pelanggan yang menginginkan harga yang murah dengan kualitas yang mungkin sebenarnya nggak jauh beda gitu loh sama produk-produk yang ada dijual secara offline seperti itu sih mungkin. Jadi sebenarnya bergantung juga dari eh apa namanya tema atau identitas apa yang ingin dibangun oleh perusahaan itu sendiri. Itu tentu memang betul saya juga setuju dengan Ibu Junita bahwa nggak memang sulit untuk bisa menjalankan ketiga ketiga strategi itu dalam waktu bersamaan ya. Dan ketiga-tiganya harus unggul itu mungkin itu pasti tidak akan sulit dilakukan. Jadi sebenarnya bergantung juga dengan bagaimana tema dari sebuah perusahaan itu ingin dilihat seperti apa sih oleh masyarakat, oleh pelanggannya atau juga oleh karyawannya itu mau dilihat seperti apa identitas perusahaan itu eh, atau ya identitas perusahaan itu maunya seperti apa. Seperti itu sih mungkin Bu Junita. Atau dari Bu Junita ada tanggapan? Belum mungkin ditambahkan oleh atau mungkin Mbak Eva Bu Eva bisa boleh menambahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Syarila atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari Ibu Junita, apakah jawaban dari Bu Syarila sudah bisa diterima? Baik, terima kasih juga kepada Ibu Junita atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Laban Simeo. Mungkin dari Bapak Laban Simeo ingin menyampaikan pertanyaannya langsung kepada para speaker kami atau bagaimana Bapak? Baik, kalau begitu saya bacakan ya untuk pertanyaannya Bapak Laban Simeo. Di sini Bapak bertanya bagaimana strategi learning and growth dalam meningkatkan kesiapan SDM dan teknologi dan organisasi. Mengingat case yang kami hadapi, struktur organisasinya sudah berubah. Eh, Teknologinya menggunakan yang terbaru, namun kecepatan SDM untuk adaptasi masih butuh waktu, sehingga target kita belum tercapai maksimal. Baik, apakah pertanyaannya sudah bisa ditangkap para speaker? Baik, mungkin di sini ada Ibu Eva yang ingin menjawab terlebih dahulu. Untuk Ibu Eva, kami persilahkan. Baik, saya coba menjawabnya. Semoga jawaban saya bisa memuaskan. Jadi ini kan berkaitan bagaimana cara perusahaan itu meningkatkan SDM di tengah ada struktur yang baru dan juga teknologi yang terbaru gitu kan. Dimana juga SDM ini harus cepat beradaptasi seperti itu. Untuk kasus mengenai struktur organisasi baru, saya rasa ini apa ya, tidak mengubah secara keseluruhan atau strategi keseluruhan atau SDM-nya, tapi memang perlu dari sisi SDM-nya itu ada peningkatan atau pengembangan kompetensi SDM, dan ini juga selaras ya tadi sama teknologi baru itu bagaimana. Jadi memang SDM ini atau karyawan ini di apa ya, ditekan untuk selalu melakukan adaptif, untuk selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti itu. Mengingat dari perkembangan teknologi juga semakin canggih. Jadi hal yang perlu dilakukan oleh yang perlu kita lakukan itu tentu melakukan pengembangan
kompetensi SDM dari upskillingnya atau reskillingnya jadi upskilling itu berkaitan sama peningkatan kompetensi yang memang sudah sesuai sama peran mereka saat ini, dan reskilling itu mungkin ada peningkatan atau pembelajaran kompetensi baru yang mungkin berbeda dari peran sebelumnya. Jadi perusahaan itu harus memprioritaskan mana nih yang diperlukan oleh bisnis dulu gitu kan. Jadi kita bisa melakukan program pelatihan yang terarah. Artinya program pelatihan ini bisa berbasis kebutuhan tadi, apakah upscaling atau reskilling, apakah ada kebutuhan dari pelatihan lainnya seperti itu. Jadi perusahaan itu melakukan program pelatihan seperti itu. Yang kedua, jadi kalau program pelatihan ini juga didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu kan. Setelah kita melakukan program pelatihan, itu kita harus melakukan mentoring, coaching, tentunya ketika mereka melakukan pelatihan ini harus ada dampingan dari profesionalnya seperti itu. Setelah kita melakukan pengembangan pelatihan atau kompetensi SDM, kita harus ada apa yang namanya evaluasi. Evaluasi berkala itu penting karena dari melakukan evaluasi itu kita bisa tahu apa sih apakah pelatihan kita sudah sesuai, apakah pelatihan kita masih harus ada yang diperbaiki atau masih ada yang kurang seperti itu. Jadi evaluasi berkala itu penting seperti itu. Lalu tentunya perusahaan juga harus apa ya menciptakan budaya learning yang berkelanjutan seperti artinya mereka harus bisa adaptif. Jadi kalau kita lihat di BUMN itu ada dari nilai akhlak itu mereka harus adaptif ya terhadap perkembangan yang akan datang seperti learning komunikasinya ataupun dari teknologinya dan lain-lain seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari Ibu Syarila ingin menambahkan jawaban dari Ibu Eva. Iya, oke. Mungkin kurang lebih sama ya sama Ibu Eva. Karena kalau kasusnya dari Bapak Laban Simeo itu adalah struktur organisasinya sudah berubah, sudah diadaptasikan sesuai dengan kondisi yang dihadapi perusahaan, kemudian juga teknologinya sudah yang paling baru, tapi ternyata permasalahannya ada di SDM. eh, Setuju sama Ibu Eva, tentu sebenarnya SDM juga berkaitan dengan seberapa siap sih organisasi tersebut menghadapi kondisi atau perubahan dari pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi eh, tentu harus perusahaan selain juga teknologi yang diperbarukan itu, SDM-nya juga perlu dilakukan adanya peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Sebenarnya selain itu juga SDM juga perlu nih, walaupun teknologi sudah diperbarui, yang akhirnya nanti akan menggunakan teknologi tersebut kan juga SDM dari internal perusahaan itu sendiri. Nah, tentu SDM itu juga harus punya kompetensi yang punya kompetensi untuk dapat apa, mengaplikasikan teknologi yang sudah diperbaharui oleh perusahaan seperti itu. Jadi penting juga adanya peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh SDM perusahaan untuk dapat keep up sama perubahan dengan perubahan kondisi pasar juga karena ada perubahan teknologi yang dibangun oleh internal perusahaan itu juga perlu adanya SDM itu bisa menggunakan lah secara kasarnya menggunakan teknologi yang udah diperbarui oleh perusahaan itu seperti itu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ibu Syarila. Apakah jawaban dari para speaker kami bisa diterima, Bapak Laban Simeo? Baik, terima kasih atas jawabannya dan perhatiannya. Jawabannya sudah diterima dan sangat menambah insight dan masukan bagi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Laban Simeo. Dan mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab kami harus cukupkan. Namun akan disayangkan juga ya Bapak Ibu apabila kita tidak mengabadikan hari ini.
Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Dan untuk menunggu Bapak Ibu yang belum on cam, saya izin mengingatkan dan mungkin saya juga merasa ada beberapa Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan. Bapak Ibu ini bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Mungkin dari tim bisa dibantu untuk share posternya. Nah, Bapak Ibu silakan registrasi pada webinar series ke-39 terkait Achieving Strategic Alignment from Leadership to the Whole Organization yang akan dimoderatori oleh Ibu Aulia Wahyu Nitasari dan Bapak Muhammad Batowi dan Ibu Speaker Ibu Cindy Paulina sebagai pemateri. Tentunya materi yang akan dibahas pada webinar seri selanjutnya akan berkolerasi dengan webinar seri kali ini dan juga seterusnya. Webinar seri ke-39 ini akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 9 pagi. Dan agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami melalui kolom chat Zoom, atau Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami yang telah tertera pada kolom chat Zoom juga. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut, dan terdapat juga link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan pada WhatsApp grup tersebut. Baik, selanjutnya mari kita laksanakan sesi foto bersamanya. Untuk dimohon dibantu untuk mengambil gambar untuk slide 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Dan untuk slide 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada tim yang telah bertugas dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syarila dan Ibu Eva karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Stephanie Kolopaking selaku moderator pada webinar series kali ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Terima kasih. Terima Baik, kasih Bapak sama-sama, Ibu semuanya. Saya izin live ya. Silakan Bu Eva.